Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dan senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan kenikmatan yang sampai saat ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang mana tentunya sangat banyak, yang mana bahkan bila mana kita mencoba menghitung segala bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pasti dan niscaya sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan telah mengatakannya dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sungguhnya sekali-kali engkau tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Dan dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, sebagai hambanya, nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, yang mana nikmat ini wajib kita syukuri, yang mana tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan nikmat ini dalam dada kita, dalam diri kita, sehingga alhamdulillah kita masih mampu menghadiri suatu majelis yang insyaallah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada contoh terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagai seorang muslim wajib kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang wajib kita cintai, yang senantiasa harus kita jadikan contoh suri tauladan, kecuali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hanya dengan selalu mengikuti apa-apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh beliau, maka insyaallah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para kaum muslimin, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya. Sebelum kita mulai ya, mumpung momennya tepat ya, pada hari Ahad yang lalu ya, para guru-guru di Ma'had Darus Sumpah diundang oleh Syekh Fahad bin Hasan ya, yang mungkin kemarin pada Kamis yang lalu beliau mengisi kajian di masjid kita tercinta ya.
Dan ketika bertemu dengan beliau sebelum kami pulang ya, beliau sampaikan balik, yang kurang lebihnya balik salami ila masyayikhil fadala ya. Artinya kata beliau, tolong sampaikan salamku kepada para sesepuh yang mulia, sesepuh yang terhormat yang ada di Cilebu ya. Jadi sekalian mengundi ini ada salam dari Syekh Fahad bin Hasan ya. Ketika anak ajak ke sini, beliau sebetulnya ingin, tapi karena 2 hari lagi atau besok ya kalau tidak salah, beliau ingin berangkat ke Kosovo ya. Jadi tidak bisa ya. Di mana Kosovo? Ya, dia salah satu benua di Eropa ya. Bahkan ketika ngobrol dengan beliau kemarin, alhamdulillah beliau setiap tahunnya selalu berkunjung ke negara-negara yang ada kaum muslimin di sana, meskipun minoritas ya. Dan beliau alhamdulillah sudah berkunjung ke 34 daulatan, 34 negara ya, sudah beliau kunjungi ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan ya pertemuan bagian yang kedua ya. Pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana dampak baik daripada teman yang baik ya. Sebagaimana judul kita, siapakah teman dudukmu ya. Di sini efek atau dampak dari teman duduk itu luar biasa besar ya. Luar biasa bagi kehidupan kita bahkan ya. Khususnya para santri baru ya. Bagaimana tips dan trik ya sukses di pondok pesantren agar bisa betah ya, agar selalu dalam kebaikan. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana cara kita mampu memilih ya, mensortir, memfilter teman-teman yang baik dan soleh ya. Tidak asal saja ya, tidak asal saya mah lebih cocok dengan fulan ya, enak ya, diajak ngobrol enak ya, diajak gibah lanjut ya, diajak kabur oke ya, jangan ya. Akan tapi pilih dan filterlah teman-teman yang baik ya. Dan dampak dari teman yang buruk itu besar ya, besar sekali ya. Telah kita sampaikan sebelumnya tentang makna daripada al-jalis as-salih ya. Apa al-jalis as-salih? Teman duduk yang baik artinya adalah huwal mustaqim ala ta'atillah ya. Teman duduk yang baik artinya adalah orang yang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah ya. Teman yang duduk yang baik adalah orang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah. Itulah arti dari teman yang duduk yang baik ya. Ya para santri kelas 1 ya, apa teman duduk yang baik artinya? Ya. Huwal mustaqim ala taatillah, yaitu orang yang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah ya. Itulah teman duduk yang baik. Dan pengertian tentang teman duduk yang buruk pun telah kita bahas sebelumnya ya. Yaitu apa artinya? Lawan daripada teman duduk yang baik ya. Bahkan dikatakan wabil jumlah secara umumnya fal jalisis su huwal munharif aqidatan wa amalan wa sulukan ya. Teman duduk yang buruk adalah orang yang menyimpang dari segi akidahnya pasti ya. Amalan wa sulukan ya. Dan amalannya dan juga akhlaknya yang menyimpang, itulah teman duduk yang buruk ya. Itulah makna dari teman duduk yang buruk ya. Teman duduk yang tidak lurus kepada ketaatan kepada Allah, lebih banyak melencengnya ya. Lebih banyak berbuat yang Allah haramkan, lebih banyak berbuat bermaksiat ya. Nah kita lanjutkan atharul jalisus su ya. Berkata penulis, wala syakka anna lil jalisis su atharun sayyi'ah fil aqidah was suluk wal a'mal ya. Bahkan kata beliau penulis, sungguhnya tidak diragukan lagi bahwa dampak daripada teman yang buruk ya, teman main yang buruk, teman duduk, teman nongkrong ya, atharun sayyi'ah adalah dampak yang buruk juga ya. Tidak mungkin ya kita ingin menjadi seorang yang soleh ya, seorang apalagi seorang yang mungkin baru berhijrah ingin menjadi orang yang baik ya, tidak mungkin dia memilih teman duduk yang buruk. Maka hendaknya dia pilih teman duduk yang baik ya. Bahkan teman duduk yang buruk ini kata beliau itu berdampak kepada akidah ya, keyakinan, bisa merusak ya, bisa merusak keyakinan ya. Wasuluk ya, suluk kebiasaan ya,
wal a'mal ya fahuwa yansahu ala jalisi ya, yang mana ini sangat berpengaruh terhadap teman duduknya ya, pasti ya, cepat atau lambat ya, besar atau kecil, teman duduk yang buruk pasti akan memberikan dampak buruk ya. Punya teman duduk ya, teman akrab ya, yang suka ngobrol ketika kajian ya, ngobrol terus ya, ngobrol saja terus ya, enak duduk sama dia ya, ketika kajian tidak tunduh ya, iya tidak tunduh, ngobrol terus ya. Noel ya, iseng ya, temannya kajian di toel ya, habis itu pura-pura nulis ya. Ada ya, itu penduduk yang buruk ya. Lama-lama temannya awalnya diam ya, tiba-tiba asik juga nih kayaknya ya, isengin si babam ya, toel juga satunya lagi ya, pura-pura nulis lagi gitu terus selesai ya, sampai kajian habis ya, tidak akan ngantuk kalian ya. Karena apa? Isinya ngobrol, heureuy ya, dan lain sebagainya, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ya mungkin niat ya, temannya yang baik ini awalnya ingin bisa ikut kajian dengan khusyuk, sama pulang gak apa-apa, duduklah aman insyaallah kajian mah. Ternyata apa? Ternyata lebih parah, lagi kajian malah bercanda ya. Mungkin awalnya tidak berdampak, lama-lama ya pasti sedikit banyak akan memberikan dampak ya. Fal jalisus su jami'u ahwalika ma'ahu wa anta fi naqsin wa syarr ya. Bahkan dikatakan teman duduk yang buruk ya, jami'u ahwalika, setiap keadaanmu itu dalam keadaan apa? Wa anta fi naqsin wa syarrin ya, dan antum dan kita dalam keadaan apa? Kurang dan selalu dalam keadaan keburukan ya. Itu dari dampak daripada teman yang buruk ya. Lanjut, apa kata penulis ya? Wasyarrul ladzi yusibul insan min jalisihi ablaq minal kir alladzi yahriku thiyab wal jasad ya. Bahkan dikatakan keburukan yang diterima oleh orang yang mengambil teman duduk yang buruk ya, lebih ablag, lebih parah dibanding apa? Dibandingkan al-kir alladzi yahriku thiyab wal jasad. Lebih buruk daripada dampak apa? Dampak yang diberikan oleh tukang pandai besi ya. Al-kir ya, al-kir itu dikatakan seperti maknanya apa kalau di besi itu? Karat ya. Daripada karat atau sisa-sisa api yang ada di besi, lebih buruk dampaknya dibandingkan sisa-sisa api yang ada di besi yang hitam apabila mengenai pakaian dan diri kita ya. Daripada diri kita ya. Dalam artian sungguhnya teman yang buruk ini memiliki dampak yang buruk ya. Kalaulah seandainya misalkan dampak buruk dari api yang ada yang kita membakar besi ya, ada dampaknya ya, bau bagi tubuh kita, bau bagi badan kita, itu bisa dibersihkan ya, maka dampak daripada sahabat teman duduk yang buruk itu belum tentu bahkan bisa dihilangkan dengan segera ya. Yad'uka ila ma yadurruka fi dinika wa dunyaka aw yazhuduka fil khair ya. Maka dikatakan teman duduk yang buruk itu selalu senantiasa menyerumu kepada keburukan, baik dunyaka wa dinika, baik agamamu maupun duniamu ya. Jadi dampak daripada teman duduk yang buruk itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat juga. Betapa banyak kita lihat ya orang-orang terdahulu ya, tidak mungkin ya seorang yang soleh dia memiliki teman yang buruk. Ya tidak mungkin juga orang yang selalu berbuat buruk dia memiliki teman setia dari kalangan orang-orang yang soleh, tidak mungkin ya. Pasti akan memberikan dampak yang buruk ya. Bahkan apa, wa ayyazhadaka minal khair, bahkan bisa jadi orang-orang yang buruk ini bisa menjauhkan dari kebaikan ya, daripada kebaikan, khususnya ketaatan kepada Allah ya. Au yusajji'aka ala iqamati ma yadurruka ka'uquqil walidain ya. Bahkan ya orang yang teman yang buruk ini bisa jadi menjadi penyemangat ya bagi seorang dalam apa? Dalam lawannya berbakti apa? Durhaka kepada orang tua. Misalkan contohnya apa? Santri ya. Biasanya ya
Setelah maghrib membaca Al-Quran, ya. Ketika dia salah memilih teman, ya. Setelah maghrib apa yang dia lakukan? Diajak main game di handphone, ya. Main game di handphone, ya. Akhirnya dia main game, ya. Ketika tiba waktu salat al-isya, dia dipanggil oleh ibunya, oleh orang tuanya, ya. Nak, salat, ya. Apa katanya? Apa katanya? Sakdap, sebentar lagi. Kagok, ya. Lagi nembak, ya. Lagi main game, ya. Dipanggil lagi, sekedap, ya. Sebentar lagi. Sampai apa? Sampai akhirnya waktu sholat selesai, dia lalai dan bahkan apa? Dia durhaka kepada orang tua karena tidak mendengarkan apa-apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, ya. Makanya mungkin bagi kita, ya, punya teman yang buruk tampak tidak memiliki efek, ya. Padahal sungguhnya teman yang buruk itu memiliki banyak kemudaratan, ya. Begitupun perasaan ketika sedang liburan, ya. Betapa sering kita absen, ya, ketika datang, ya. Siapa yang selalu sholat subuh berjamaah di masjid? Angkat tangan, ya. Hanya bisa dihitung jari, ya. Siapa yang bolongnya cuma satu, ya. Mulai ada beberapa angkat tangan, ya. Siapa yang bolongnya sekian, ya. Itu dampak dari apa? Dampak dari belum bisa memilih teman duduk yang baik, ya. Bahkan ada beberapa laporan, ya, ketika liburan sebagian, ya, menghabiskan waktu malamnya hanya untuk apa? Bermain game, ya. Bermain PlayStation, bermain hal-hal yang dilalaikan, ya. Ini dampak dari apa? Dampak tidak lain tidak bukan dari teman duduk yang buruk, ya. Dampaknya bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Akhirat dalam bentuk apa? Lalai ketika sholat, semalaman main game, ya, dengan temannya, ya, sambil teriak-teriak, ya, berkata-kata kotor, ya. Ada nggak di sini? Kelas 1, ya, main game sambil teriak-teriak, ya, malam-malam, ya, sampai lebih daripada tengah malam. Kemudian apa? Kemudian lalai daripada sholat subuhnya, ya. Ini dampak, ya. Dunianya lalai, ya, tidak taat kepada orang tua. Akhiratnya apa? Melalaikan ibadah ketaatan kepada Allah, ya. Mungkin tampak sederhana, ya, tapi teman duduk yang buruk itu memberikan dampak yang sangat buruk, ya. Wal khuruj an ta'atihima wa qat'iyatil arham, ya. Bahkan dikatakan teman duduk yang buruk bisa menjadikan seorang keluar dari ta'atihima, dari ketaatan kepada keduanya. Keduanya siapa? Kedua orang tua, ya. Lagi main asik, ya, memotoran, dia telepon sama bapaknya, ya. Uih heula, ya. Motor pada diangge, ya. Kagok, Pak, ya. Manggilnya dari zuhur, pulangnya baru maghrib, ya. Kira-kira ini termasuk bentuk ketaatan atau durhaka? Ayo para santri, durhaka atau taat kalau seperti ini? Durhaka, ya. Disuruh beli, ya, waktu asar pulang dulu, ya. Sore ada kajian, pangmeserkan gas, ya. Baru pulang ketika isya, ya. Itu pun pulang karena apa? Bensinnya habis, ya. Uang jajannya kurang, pulang, ya. Datang lagi, ya, datang mie 20.000, ya. Buat apa? Meser bensin, ya. Subhanallah, ya. Dampak daripada teman yang buruk, ya. Bukannya murojaah di rumah malah memotoran, ya, malah main ke tempat-tempat atau nongkrong dengan sahabat-sahabat atau tempat nongkrong yang buruk, ya. Makanya hati-hati, ya, teman duduk yang buruk memberikan dampak yang buruk juga, ya. Wa qat'iyatil arham, dan termasuk di antaranya bisa memberikan dampak memotong tali silaturahim, tali kekeluargaan, ya. Wa yukhfi 'alaika 'uyubi nafsika wa yad'uka ila danayal akhlaq wa safasifal umur biqaulihi wa fi'lihi wa halihi, ya. Bahkan teman yang buruk itu selalu senantiasa menjadikan kita lupa atau lalai terhadap keburukan atau aib-aib yang kita miliki, ya. Yang kita miliki, ya. Kita pasti di antara kita pasti memiliki yang namanya aib, ya, para santri, ya. Ada yang selalu, ya, mungkin, ya, yang malas belajar. Ketika kajian, ketika di kelas ngantuk, ya. Bawaannya apa? Pengen cepat-cepat main bola, pengen cepat-cepat rehlah, piknik, ya. Pengen cepat-cepat liga, ya, biar bisa main futsal dan lain sebagainya. Giliran belajar malas, ya.
Dan teman-teman yang buruk ini selalu mengajak dia kepada hal-hal itu. Ya, ayo ya, persiapan ya untuk main bola ya. Datang ke ma'had bukannya untuk menghafalkan Al-Quran, tapi apa? Cuma datang terlambat ketika waktu main bola ya. Yang lain sudah dimulai halaqah ketika jam 4, dia baru datang jam 5 ya. Dengan santainya datang membawa sepatu ya. Ngapain? Ya. Antum mau belajar atau main bola ke sini? Ya. Dan temannya yang buruk ya, itu pasti ya memberikan efek kepada dia. Ya, betapa banyak ya mungkin para santri ya tahu ya ketika santri-santri terdahulu ya sebelum kalian ya, betapa banyak dari mereka lalai terhadap belajar, lalai terhadap talabul ilm disebabkan kesalahan mereka dalam memilih teman ya. Betapa banyak di antara mereka yang sekarang hanya berdiam diri di rumah ya, yang dulunya malas, yang dulunya pengen keluar dengan alasan saya ingin dagang, saya ingin mencari uang ya. Dikira gampang nyari uang ya, dikira enak nyari uang ya. Mungkin tidak tampak baginya bapak-bapak mereka, ayah-ayah mereka ya. Kalaulah mungkin ya bisa menangis karena perihnya mencari uang, kita yakin mereka akan menangis ya. Sulit mencari uang, tidak mudah ya. Dengan enak mereka keluar ya dari ma'had. Kenapa nggak mau lanjut sekolah? Saya ingin dagang, saya pengen jualan. Dan sekarang apa yang mereka lakukan? Hanya berdiam di rumah. Ketika waktu masih sekolah, kerjaannya kabur mabal ya. Pengen main ya, pengen dagang, pengen jualan. Sekarang ketika sudah liburan, apa kerjaannya? Cuma diam di rumah ya. Gogoleran main HP, gogoleran main HP. Kapan dagangnya ya? Kapan nyari uangnya yang katanya digembar-gemborkan ya, sampai bahkan membuat orang tuanya menangis di sekolah ya? Nggak ada ya. Dampak daripada salah memilih teman yang buruk ya. Makanya kita katakan para santri khususnya untuk santri-santri baru ya, mumpung kalian masih masa orientasi ya, perhatikan ya. Lihat kakak kelas kalian yang rajin ya, yang setiap ya adzan langsung mengambil air wudhu ya, bukan yang lompatan keliling ya, ketawa-ketawa ya, kejar-kejaran ya. Lihat yang rajin ya. Lihat yang mana kakak-kakak kelas kalian, senior kalian ya, yang ketika waktu salat sunnah ya, atau diantara adzan dan iqamah tidak ribut, tidak ngadabrol ya. Cari ya, lihat, oh itu yang soleh, oh itu ilham ya, yang soleh ya, ikutin ya, ikutin ya. Dekat dengan dia ya, jangan dekat dengan teman-teman yang suka malas-malasan, suka terlambat ya. Setiap datang ke ma'had selalu terlambat ya, padahal di rumah ya diurus orang tuanya ya. Dan santri-santri yang di sini, yang di asrama itu tidak ada orang tua yang mengurus. Mereka nyuci sendiri, bahkan tidak menyetrika ya. Tidak ada setrika di ma'had ya. Mandi sendiri, makan tidak ada yang masakan ya. Bahkan bangun pun bangun sendiri ya. Berbeda dengan beberapa teman-teman yang di luar, kadang-kadang entah ada orang tuanya atau tidak, atau sengaja emang tidak diurus oleh orang tuanya ya. Malah datang terlambat ya. Cuci dicuciin, setrika disetrikain ya. Maksudnya mereka masih punya orang tua atau tidak ya, seakan-akan tidak diurus ya. Datang terlambat, aneh ya. Harus yang diuruskan itu datang lebih cepat ya. Makan dimasakin, cucian dicuciin ya, sepatu kotor disikatin ya. Santri di sini semua sendiri, tapi mereka bisa datang tidak terlambat ya. Apa itu kalau bukan dampak buruk daripada teman yang buruk ya. Disuruh ke asrama malas ya. Enak di rumah pulang pergi, bisa main HP, bisa memotoran ya, bisa kebut-kebutan. Enak uang jajan unlimited ya. Kalau pulang pergi mah ya, pengen bensin tinggal minta ya. Kalau di asrama sama Ustadz Ihsan, sama Ustadz Dede dibatasin ya. Waktunya belajar ya. Maka itu diantara dampak daripada teman yang buruk ya. Sampai kapanpun kalau kalian salah memilih teman, sampai saat itu juga kalian selalu
terlambat, ya. Terlambat dalam segala hal apapun, ya. Khususnya dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dan teman duduk yang buruk juga akan selalu senantiasa mengajak kepada sesuatu hal-hal yang dilalaikan, yang melalaikan, ya. Main game, tidur-tiduran, gogoleran, ya. Tendang-tendangan dalam masjid, ya. Ya, ada, ya. Melakukan perbuatan pengrusakan, ya. Main bola di kelas, ya. Sampai meja patah, ya. Sampai jam jatuh, ya. Kaca pecah, ya. Subhanallah, ini teman duduk yang buruk, ya. Semuanya, ya. Di antara hal-hal buruk yang bisa menjadikan seorang jadi lebih buruk ketika salah dalam memilih teman. Ya, makanya khususnya bagi teman-teman yang di pondok, ya, yang ketika kalian jauh dengan orang tua, kalian mengurus diri kalian sendiri, ya. Tidak ada yang mengurusnya, maka pintar-pintarlah, cermatlah dalam memilih teman duduk, ya. Bukan masalah dia mah cocok dengan saya, ya. Karena uang jajannya sama-sama banyak, ya. Enggak, ya. Bukan masalah dia mah cocok dengan saya karena sama-sama dari Cilembu, ya. Akan tapi carilah teman duduk yang soleh, dekati mereka, ya. Dekati mereka agar memberikan dampak yang baik kepada kita, ya. Lanjut, ya. Mana tadi? Ya. Al-istimraru 'ala al-ma'asi was-sayyi'at mujaratan lis-sahabah wa ifsa' was-sararuka wa an tadhumma bisababi ittisalihi bika wa mahabbatan laka, ya. Dan di antara dampak kita memilih teman yang buruk adalah akan selalu orang-orang tersebut al-istimrar, selalu lurus, selalu istiqomah dalam keburukan, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan, ya, teman-teman kalian ke kelas, ambil pelajaran, ambil ibrah dari mereka. Bagaimana sekarang mereka keluar? Silakan tanyakan mereka, ya. Apakah mereka lanjut dalam thalabul ilmi, dalam belajar, ataukah lanjut dalam berusaha, berdagang, berniaga, ya. Makanya dikatakan oleh Mudir Ma'had seringkali, ya, minimal kalau tidak bisa mendapatkan ilmu, ya, kalian di luar bisa mendapatkan harta, ya. Bisa nyari uang, ya. Lihat sekarang mereka, ya. Dapat uang tidak, ya. Dapat ilmu tidak, ya. Atau cuman hanya membuang-buang waktu saja, ya. Padahal waktu ini, ya, ada satu hal pertama dan pasti, ya, di antara soal-soal ujian yang akan Allah tanyakan ketika kita dikubur nanti, ya. Tentang waktu yang kita gunakan, manfaatkan. Untuk apa kita menggunakannya, ya. Dan itu diantara dampak daripada teman yang buruk, ya. Bahkan Nabi SAW, ya, waqad mathala Nabi SAW al-jalis as-salih wal jalis as-su', ya. Bahkan Nabi SAW pun memberikan permisalan, ya. Ada permisalannya, kata Nabi, ya, tentang teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Apa kata Nabi? Al-jalis as-salih wal hamilul misk, ya, as-salih, ya. Hamilul misk artinya adalah penjual atau pedagang minyak wangi, al-misk, ya. Itu adalah contoh daripada teman duduk yang baik. Wa hamilul kir, ya. Dan teman duduk yang buruk adalah hamil al-kir, adalah tukang pandai besi, ya. Bahkan dikatakan dari Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kahamil mis wa nafikhil kir. Permisalan daripada teman duduk yang baik dan buruk sebagaimana permisalan antara tukang atau pedagang minyak wangi dan tukang pandai besi, ya. Fahamilul mis imma ayyuhdika wa imma an tubta'u minhu, ya. Pedagang minyak wangi minimal kalaulah tidak kita dapat wanginya, ya, kita tidak dikasih minyak wanginya, maka apa? Minimal kita kecipratan wangi karena sudah duduk dekat dengan tukang minyak wangi tersebut, ya. Itu contoh daripada teman duduk yang baik, ya. Lalu selanjutnya wa imma an tajid minhu rihan thayyibah, ya.
atau kita mendapat bau yang wangi, ya. Bagi contoh teman duduk yang baik, ya. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajid min rihan khabithah. Rihan khabithah itu bau yang buruk, ya. Adapun tukang pandai besi, ya, tukang pandai besi, ya, tukang pahat, tukang membuat segala bentuk kerajinan dari besi, ya. Kalaulah baju kita tidak terbakar oleh api karena bau besinya, maka apa? Minimal akan menimbulkan bau yang buruk dalam pakaian kita. Ya, coba saja silakan. Jangankan kita duduk dengan orang yang pandai besi, ya. Baru-baru kemarin ketika lebaran, ya, pasti yakin semuanya banyak yang apa? Yang nyate, ya. Ketika santai kita bakar arang, tahu? Kira-kira kita dekat dengan tempat pemanggang tersebut, tempat pembakaran, ya. Kira-kira apa dampaknya bagi pakaian kita? Apa para santri? Bau asap, ya. Bau daging. Itu diantara dampak buruk daripada duduk dengan teman yang buruk. Minimal pakaian kita terkena bau asap, ya. Terkena bau dari asap bakaran. Ya, itu daripada dampak teman yang buruk itu minimalnya. Ya, meskipun tidak sampai berbuat buruk juga minimal kita kena dampak. Ya. Maka kita kena dampak buruk daripada hal tersebut. Ya. Wal hikmatu wal faida minal mithalain huwa taqribul ma'kul minal mahsus. Ya. Bahwasanya hikmah di antara hikmah atau faida daripada dua pemisalan, dua contoh yang telah disampaikan, dijabarkan oleh Nabi tersebut adalah takribul ma'kul minal mahsud. Adalah bahwasanya beliau mendekatkan pendekatan kepada logika rasional dan akal sehat daripada sekedar perasaan saja. Ya, daripada sekedar perasaan saja. Ya, anak mah merasa semenjak berteman dengan fulan, ya, yang suka kabur biasa aja. Belajar juga rajin, ya. Tapi apa? Tapi gibahnya juga lancar, ya. Ngobrolnya semakin fasih, ya. Dan lain sebagainya. Ya, tanpa dia sadari, ya. Karena salah memilih teman duduk, ya. Karena salah memilih teman duduk, ya. Bukan masalah perasaan saja. Akan tapi akal sehat kita silakan dipikirkan, ya. Teman duduk yang buruk sedikit atau banyak, cepat atau lambat, besar atau kecil, pasti suatu saat akan menimbulkan efek yang buruk bagi kita. Ya. Awalnya hanya sekedar nongkrong saja, main. Ya. Anak mah dan nongkrong sama mereka, nggak ikut-ikutan main gaplek, main domino. Ya. Nongkrong saya cuma ngeliatin, resep, ya, seserian. Ya. Yang kalah kena pakai tepung dihukum, ya, atau pakai jepitan, ya, atau main karambol. Resepnya ninggalin dah. Anak mah tidak ngefek dah. Ya. Ketika kalian melihat hal tersebut, ya, ketika kita melihat hal tersebut, ikut nonton, itu termasuk efek bau keburukan daripada asap pandai besi tersebut. Ya. Kita sudah satu langkah menuju keburukan. Apa keburukannya? Kita lalai karena menonton mereka main karambol, main gaplek, main domino. Tambah lagi, hayu atuh ngan ningali wae. Akhirnya apa? Ikut turun juga, ya. Main pertama menang, ya, wah asik nih. Main kedua menang lagi, ya. Sampai ketiga dan seterusnya sampai menjadi kebiasaan, ya. Main karambol, nongkrong di pos ronda hanya sekedar buang-buang waktu main game, ya, tanpa kita sadari. Ya, teman duduk yang buruk memberikan dampak yang buruk juga, ya, dampak yang buruk juga, ya. Makanya diantara hal yang bisa menunjang kesuksesan para santri khususnya, ya, dalam thalabul ilmu, dalam menuntut ilmu, adalah bagaimana ketika kalian kajian seperti ini, kalian pilih teman duduk yang rajin, yang tidak pernah ngantuk, yang selalu mencatat. Minimal kalau kalian tidak mencatat, minimal kalian bisa dapat faedah dari catatan yang dia tuliskan. Oh, Ustaz tadi nulis itu, ya. Oh, Ustaz tulis apa tadi? Tulis itu, ya. Tidak boleh memilih teman yang buruk minimal, ya. Yang lebih daripada itu apa? Kita bisa ikut mencatat. Kita bisa ikut faidah. Kita tidak ngantuk, kita tidak heri, ya. Dampak daripada teman yang baik, ya.
Maka dikatakan hadis ini menunjukkan ya lebih mendekatkan pendekatan kepada pendekatan akal dan rasional daripada pendekatan hanya perasaan saja. Perasaan mah enak-enak saja ya duduk dengan fulan ya. Dah fulan mah tidak ngobrol, ya tidak ngobrol, tapi ngantuk, tidak pernah mencatat ya. Cuka Noel temannya iseng ya. Sudah mah tidak mencatat, mengganggu orang yang sedang mendengarkan kajian. Waliyadzubillah. Ya. Ini di antara dampak teman duduk yang buruk ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yadribul amthal li taqribil murad wa tafhimil ma'na. Ya maksudnya semuanya Nabi memberikan contoh ini untuk mendekatkan kita kepada tujuan yang diinginkan ya, dan agar kita paham terhadap makna yang dimaksudkan. Ya, maksud daripada dua permisalan ini, permisalan yang mudah dan bisa dicerna oleh akal kita ya, mudah dicerna ya. Kita dekat dengan tukang pandai besi, tukang sate, tukang panggang, mohon maaf ya. Minimal kalaulah kita tidak dapat arangnya terbakar pakaian kita, minimal baunya arang tersebut terkena kepada tubuh kita. Silahkan coba kalau tidak percaya ya. Ini Nabi yang mengatakan ya, bukan anak ya. Wa isalihi ila dhihnis sami, dan sampai ya permisalan ini kepada otak akal daripada yang mendengarnya ya. Wa ihdarihi fi nafsihi bisuratil mithalil ladzi mathala bihi ya, dan menghadirkan dalam dirinya gambaran bentuk daripada apabila kita tetap memilih teman duduk yang buruk atau teman duduk yang baik ya. Ada dampaknya, konsekuensinya ya, konsekuensinya. Fal jalisus salih jami'u ahwalika ma'ahu wa anta fi mughnamin wa khairin ya. Ini perkataan diulang lagi oleh Syekh ya, dan ditekankan bahwasanya sesungguhnya teman duduk yang baik, jalisus salih itu semua kehidupan kita ya. Dalam hal mulai kita bangun tidur ya, teman duduk yang buruk ya malah ngajak tidur lagi aja ya, masih lama ya. Subuh mah adzan mah masih lama, diajak tidur lagi masih lama ya. Ngelihat teman duduknya masih tidur, dia tidur lagi ya. Berbeda dengan teman duduk yang baik ya. Sebelum adzan sudah bangun untuk melaksanakan salat malam ya. Begitu pula setelah adzan ya. Di saat teman duduk yang baik, dia murojaah mutunnya, persiapan murojaah hafalannya, persiapan setoran ya. Teman duduk yang buruk apa? Ngantuk ya. Atau ngobrol, bikin majlis ya di samping sini. Bukannya sholat sunnah sebelum subuh ya. Awalnya dia ikut ya, saya mah nggak bakal ikut ngobrol ya, cuman dengerin aja. Karena kalau si fulan mau ngobrol sok seru ya, rame ya, rame masjid ya. Di saat orang-orang lain sholat dia ngobrol ya, ramai katanya masjid ya, ramai katanya, seru, dekat dengan fulan ya. Awalnya hanya ikut duduk saja, lama-lama apa? Ikut juga ngobrol, ikut menggibah ya. Akhirnya apa? Dunia dan akhiratnya merugi ya, tanpa dia sadari ya. Ya, lanjut ya. Ini agak serok ya karena lampunya, jadi ngelihatnya agak susah gitu ya. Wa aqallu dzalika muddata julusaka ma'ahu wa anta qarirul ain bi raihatil misk ya. Minimal kalau kita duduk dengan teman yang baik ya, teman yang baik ya, teman yang baik adalah kita akan mendapatkan efek wanginya, efek kebaikannya ya. Contoh ya, kalau misalkan ada yang menyebutkan ya, kenal enggak siapa fulan ya, oh fulan mah itu temennya si fulan lagi ya, yang ranking 1 ya, yang mutunnya sudah khatam ya, yang hafalannya sudah 10 juz ya. Kira-kira kena enggak wanginya ini ya? Kena enggak? Pasti kenal ya. Begitupun sebaliknya ya. Kenal enggak dengan fulan? Oh iya kenal, itu mah sok amangna sarang nu nongkrong eta di parapatan ya. Teman mainnya sama yang suka
main gaplek, ya, main karambol di pos ronda, ya. Kira-kira kena nggak efeknya? Ya. Pasti kena sedikit banyak. Baik kita kan kerja Nabi, minimal kalau kita tidak ikut-ikutan buruk, minimal kita kena getahnya, kena baunya, pasti. Ya. Kenal nggak sama fulan? Oh beliau itu masya Allah ya, yang suka ngerekam di Mahat Darussumpah. Ya. Padahal cuma misalkan ngerekam saja. Oh beliau adalah itu temannya si fulan yang rajin, yang hafalannya paling banyak, ya. Suka kajian bareng, pasti kena dampaknya. Ya. Nama baik pun ikut baik ketika kita memilih teman yang baik. Ya. Dan nama buruk pun akan tersematkan kepada kita ketika kita memilih teman yang buruk. Ya camkan ini. Ya. Semuanya ya di kalangan di mata siapapun, di kalangan guru kalian, ustadz kalian, teman-teman kalian itu pasti. Ya. Kenal nggak siapa Rizky Akbar? Ya. Oh Rizky Akbar, masya Allah itu temannya yang hafal Al-Quran, yang rajin, namanya ikut terbawa baik. Ya. Kenal nggak fulan? Oh itu mah sok ngadabrol wae. Ya. Tidur paling susah dibangunin. Ya. Datang selalu terlambat. Ya. Kerjaannya cuma memotoran. Ya. Kena nggak efeknya? Pasti kena. Ya. Sedikit banyak pasti kena bau buruk daripada salah memilih teman yang buruk. Ya. Si eta ada surat-suratan. Ya. Wah. Temannya ya, tukang antar suratnya, ya. Tukang pacar-pacarannya ya, dan sama ikut kena getahnya. Ya. Bahkan kalau misalkan santri, contoh ya, ada yang tertangkap basah, naudzubillah misalkan, ya, merokok misalkan, ya, dukhon, ya, ditanya, ya, sama siapa saja di sana, sama fulan dan fulan, sama si A dan si B katanya. Ya. Kemudian dipanggil si A dan si B, sini, kenapa antum ikut-ikutan? Apa jawabannya? Ana mah nggak ikutan. Ya. Ana mah cuman beli seblak doang di sana. Ya. Ana mah cuman beli gorengan saja. Ya. Padahal dia nggak ikut-ikutan, cuman ikut nongkrong saja, tidak ikut merokok. Kira-kira namanya bakal keseret atau terbawa tidak jadi buruk? Pasti, ya, pasti ikut-ikutan. Ya. Begitupun juga ya, dengan para santri, ya. Sedikit atau lambat ya, ketika kalian memilih teman yang baik dan benar, maka insya Allah jalan kalian dalam thalabul ilmi khususnya akan semakin mudah dan terarah. Ya, jangan sampai salah memilih. Ya, betapa banyak kakak kelas kalian ya, yang ketika kelas sanawi mulai naik, ya, mulai merasa dewasa, mulai kenal dengan lawan jenis, ya, mulai tahu ya, oh ternyata ini yang cantik teh. Ya. Awalnya biasa saja, ya, cuma ikut-ikutan nongkrong di kaca dekat situ. Ya. Ada yang lewat, noleh. Ya. Ada yang lewat, noleh. Ya. Lama-lama apa? Lama-lama sweet. Ya. Kemudian apa? Ada balasan dari lawan jenisnya. Kemudian lanjut dengan ketemuan. Lanjut dengan kode-kodean. Lanjut dengan suratan. Ya. Ketika dipanggil apa? Enggak, Ustaz, ana mah enggak ikut-ikutan. Ya. Yang bobogohan mah itu dan itu. Ya. Ana mah cuma nganter surat. Kira-kira kena dampak enggak? Efek ya, daripada dilakukan? Pasti kena. Ya. Pasti kena. Begitupun dengan kebaikan sebaliknya. Ya. Seorang yang telah hafal Al-Qur'annya, ya, lulus ujiannya, ya, atau mendapat kebaikan, ketika ditanya, ya, siapa teman antum murojaah sehari-hari sehingga bisa hafal Al-Qur'an, sehingga mutun bisa lancar, ya, antum tanpa dites ke ustaz, siapa teman antum? Ana murojaah sama Gavin ustaz. Ya. Ana murojaah sama Muhammad. Ya. Kira-kira teman yang disebutkan tersebut kena dampak baik nggak? Pasti kena, meskipun temannya tidak hafal Al-Quran, temannya tidak setoran mutun, pasti kena. Ya, efeknya. Ya, makanya hati tidak memilih teman. Ya. Kira-kira ketika kita melihat teman yang buruk, ya, ini mah ngajak kabur, ya, wah ini mengajak mau, tinggalkan, jauhi. Sedikit banyak pasti kena getahnya kepada antum semua. Kalau kalian tidak mau dicap jelek,
Maka jangan berkumpul atau mencari teman dengan teman yang buruk. Ya. Demi Allah, anak nggak pernah berzina. Ya. Nongkrongnya dengan para pezina. Ya. Pasti orang pun mencap, saya tak ada. Begitu ya. Kalau kita ya ingin dicap baik, maka berkumpullah juga dengan orang-orang yang soleh. Meskipun kita belum soleh, minimal teman duduk kita adalah orang-orang yang soleh. Masya Allah, fulan mah ya setiap Kamis selalu kajian, tidak pernah terlambat. Ya. Meskipun dari jauh, ya dari Sumedang, ya mau hujan badai, ya hujan batu, ya hujan uang, apalagi ya selalu datang hadir ke sini. Ya. Tidak ada kata bolong, kata goibnya. Ya. Masya Allah, ya siapa? Dia bareng sama siapa? Sama fulan ya. Padahal temannya ngantuk terus ke sini. Ya, capek ya. Karena lelah bekerja, tapi tetap ya tetap dicatat sebagai orang yang baik karena berteman dengan orang yang baik. Ya. Padahal kadang-kadang mungkin dia duduk di suatu majelis ilmu, hanya duduk saja. Otaknya kemana? Ya, apa yang disampaikan hanya masuk keluar telinga kanan, keluar lagi. Ya. Tapi karena teman duduk yang baik, maka dia pun dicap sebagai orang yang baik. Ya. Selanjutnya, ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya di antara ya hal buruk yang dapat menimpa seorang, ya kebiasaan daripada teman yang buruk adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Aw yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, ya. Ini adalah ancaman, di antara ancaman, salah satu ancaman adalah daripada larangan-larangan bagi seorang untuk melakukan ghibah. Kira-kira kalau kita tanyakan, teman yang baik, ya, mungkin tidak, ya, dia selalu membuat atau menjadikan sebuah majelisnya sebagai majelis ghibah. Mungkin tidak. Ya. Tidak mungkin dikatakan seorang al-mustaqim ala ta'atillah, teman duduk yang baik, ketika setiap duduknya ngobrolnya membicarakan seseorang. Tahu nggak tadi itu anak baru cerik wae, ya. Malah jadi bahan ejekan. Tadi anak baru tuh, ya makan masih belepotan. Tadi anak baru tuh, ya. Tahu nggak si fulan, ya ngompol cenah tadi mana, gibah terus kerjaannya. Ada larangannya bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Fahada qiyasun tamthili, dan ini adalah qiyas secara permisalan. Falamma kana al-mughtab yamzaku arda akhihi fi ghibatihi kana bimanzilati man yaqta'u lahmihi fi hali ghaibihi, ya. Anhu bil maut, ya bahkan dikatakan, ya. Kenapa dikatakan, ya apakah kalian suka makan daging bangkai atau orang yang sudah meninggal? Kenapa orang yang digibahi dimisalkan, dikiaskan dengan bangkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Karena orang yang digibahi ini, perhatikan para santri, ya. Kenapa dikatakan gibah? Karena kita menjelek-jelekan saudara kita ketika saudara kita tidak ada di hadapan kita. Kalau saudara kita ada di hadapan kita, namanya apa? Mengejek, mencela. Ya. Maka dikatakan pengertian ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kalian membicarakan, menyebutkan saudara kalian terhadap apa-apa yang tidak dia sukai. Ya. Membicarakan saudara terhadap apa yang dia tidak mau. Ya. Temannya salah sebut, ya. Saya akan menyampaikan salah satu hadis, diulang-ulang sama dia seperti itu. Dia nggak suka temannya. Ya. Ini sesuatu yang buruk, bahkan bisa masuk ke dalam perbuatan ghibah. Ya. Nah, lanjut, ketika temannya tidak ada, kenapa Allah kiaskan? Karena seseorang yang digibahi, dibicarakan, itu tidak bisa membela diri terhadap apa-apa yang dibicarakan terhadapnya, sebagaimana bangkai atau mayit yang tidak bisa membela diri terhadap orang yang memakan dagingnya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan permisalan seperti itu? Karena dia seumpama bangkai yang diam, tidak bisa membela ketika ada orang yang memakannya. Ya. Sama yang digibahin juga. Ya. Orangnya diam, ya. Ternyata di majelis sana dia dibicarakan, tahu nggak etam? Ya. Ya. Tahu nggak? Ya.
fulan, ya. Digibahin di semua majlis, ya. Mending kalau yang dikatakan adalah benar, maka itu apa? Gibah. Kalau ternyata yang diobrolkan di majlis-majlis gibah salah, tidak adanya tabayun dan lain sebagainya, maka itu adalah apa? Kalau tidak benar, masuk ke dalam fitnah. Mending gibahnya hanya diobrolan saja, ya. Di grup-grup diobrolkan, disebarkan aib-aibnya, subhanallah, ya. Apa faidahnya, ya? Dan ketika kita duduk dengan teman duduk yang buruk pun pasti akan memberikan dampak yang buruk, ya. Oh, fulan teh kieu, ya. Sebarkan ya. Begini dan begini, ya. Fulan teh begini, ternyata tanpa adanya tabayun, ya. Hanya qila wa qala, ya, hanya perkataan burung saja, qila wa qala, kata orang begini, ya. Kata siapa? Da nama kata ini da yang nyebarin, ya. Antum tabayun dulu kalau ada. Ya. Kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Maka dikatakan Al-Quran fitnah itu lebih keji daripada apa? Pembunuhan. Ya, padahal pembunuhan salah satu di antara salah satu dosa yang paling Allah murkai dan Allah benci. Ya. Maka hati-hati, ya, menggibah saudaramu, yang membicarakan saudaramu, ya, termasuk hal yang dilarang dalam agama kita. Ya, bahkan kemarin Syekh sudah sampaikan, ya, kalau seandainya urusannya kita kepada Allah, maka tinggal bertaubat dengan beberapa syarat yang telah disampaikan, ya. Menyesali perbuatan, meninggalkan saat itu juga, berazam tidak akan mengulanginya, ya. Insya Allah maka akan Allah terima taubat kita. Kalau urusan dosa-dosa terhadap saudara kita, khususnya dengan gibah, ngobrolkan taubat, ya. Nikah sekaligus obat misalkan, ya. Jadi bahan gibah dia, ya nggak ada benar padahal, ya. Ya, baru juga khitbah, baru juga lamaran, ya, belum nikah sudah digibah sana sini, jadi bahan ejekan. Hati-hati yang menyebarkan, ya. Ana mah enggak, ana nyebarin doang, ya. Yang ngomong mah bulan sama antum bau busuk juga, ya. Alhamdulillah kita menyebarkan kebaikan, selalu menyebarkan nasihat-nasihat, ya. Ya. Kajian-kajian, info ajakan kebaikan, gotong royong, ya. Maka insya Allah, ya. Ana mah tidak ikut-ikutan, cuman ikut share aja. Antum juga ikut kebaikan, ya. Ana mah enggak, bukan ana yang bikin statusnya, bukan ana yang bikin posternya. Ana mah cuman ikut jadikan status saja. Antum juga ikut dapat kebaikan, ya. Tidak mungkin orang menilai, wah ini mau orangnya buruk karena dia membuat status yang baik, ya. Insya Allah tidak akan. Ya, maka sang benar dikatakan Nabi bahwasanya minimal bau busuknya, ya, minimal bau wanginya pasti akan berdampak kepada kita, ya. Maka dikatakan di antara cara kita meminta ampun setelah kita menggibahi orang-orang yang telah kita gibahi ada dengan apa? Dengan meminta maaf kepadanya. Kalau dia ridha, dia ikhlas, maka selesai, ya. Maka dikatakan, ya, di antara orang yang muflis, apa arti muflis? Bangkrut dunia, ya. Usahanya kacau, bukan, ya. Adalah orang yang ketika di akhirat nanti dia datang dengan segala amal solehnya, tapi ternyata apa? Semuanya hanya diberikan kepada saudaranya karena gibah yang selalu dia lakukan. Gibahnya di grup-grup, di status, ya. Di mana-mana, subhanallah, bangga, ya. Hati-hati, ya. Orang yang digibahi itu enak, di akhirat nanti bakal panen pahala. Ya Allah, dari mana pahala saya? Ini pahala antum, ya. Antum di setiap majlis ibu-ibu dibicarakan, ya. Antum di setiap majlis tukang dagang dibicarakan, ya. Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin di akhirat nanti akan bersyukur, ya, sering digibahin, ya. Dan orang yang menggibahi akan merasa merugi akhirnya dan muflis atau termasuk orang-orang yang bangkrut, ya. Itu kalau dia punya pahala. Kalau dia adalah ahlul maksiat, ahlul dosa, nggak pernah berbuat baik, maka apa? Maka dosa orang yang digibahi akan dipindahkan kepada orang yang menggibah. Hingga akhirnya apa? Dirinya mendapatkan dosa yang banyak tanpa memiliki kebaikan sedikit pun. Kira-kira orang yang seperti ini masuk surga atau neraka? Nah, para santri kelas 1 masuk surga atau neraka? Surga katanya, ya. Masuk neraka, ya. Ini efek salah memilih teman duduk, ya. Sudah salah, ya. Seorang yang banyak dosa yang masuk surga, ya.
Perhatikan ya. Nanti duduk sama kakak kelas yang rajin ya. Lihat kakak kelas yang nyatet ya. Kakak kelas yang nyatet ya masuk neraka. Ya. Maka dikatakan caranya yang pertama adalah dengan meminta maaf. Kalau misalkan meminta maaf bisa memberikan efek yang lebih buruk, maka apa? Maka balas di setiap majelis yang kita bicarakan, balas kebaikannya. Oh bulan Masya Allah ya. Itu dulu ingat nggak? Itu yang wakaf tanah sekian ya. Subhanallah ya. Anak iri sama beliau nggak bisa ngikutin. Ya, sebutkan ya. Oh Masya Allah itu anaknya ya. Sekarang anaknya kuliah di Madinah ya, luar biasa Masya Allah. Ya wajar beliau orang baik, selalu care atau perhatian terhadap tetangga. Ingat kebaikannya. Ya. Ya, sebutkan kebaikannya di setiap majlis yang ada kita ya. Dulu kita sering gibahin dia ya, sekarang kita balas ya. Majlis pos ronda, majlis ibu-ibu, majlis bapak-bapak, majlis kajian, majlis dagang ya, atau majlis piknik, ada juga grupnya bicarakan. Tahu nggak bulan Masya Allah ya, sekarang dia kemarin ya wakaf buat pembebasan toilet 100 juta Masya Allah ya. Sebutkan kebaikannya, ingat ya. Kira-kira kapan ya anak bisa gitu ya, kapan anak bisa niru, balas dengan kebaikan ya, agar mudah-mudahan ya Allah pun mengampuni dosa-dosa kita ya. Makanya ghibah ini besar ya, besar dampaknya, keburukannya di akhirat nanti ya. Lalu selanjutnya fawaidus suhbah al-akhyar wa majalisihim wa mahabbatihim ya, insyaallah sampai 40 ya, 5 menit lagi ya. Dikatakan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la tusahibu illa mu'minan wa la yu'kalu ta'amaka illa taqi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita ya. Janganlah kalian berteman bersahabat kecuali dengan orang mukmin, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Masih ingat enggak makna takwa? Apa yang dikatakan Syekh kemarin hari Kamis? Apa makna takwa? Apa? Benteng, Hasan, hijab minan nar ya, penghalang daripada api neraka ya. Jadi tidak mungkin benteng penghalang dari api neraka kalaulah itu dilakukan dengan perbuatan keburukan atau maksiat kepada Allah, pasti dengan ketaatan kepada Allah ya. Maka Nabi katakan la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Wala yu'kalu ta'amaka illa taqi, janganlah makan makanan kalian yang kalian berikan kecuali orang-orang yang bertakwa, orang yang menjaga dirinya daripada api neraka karena ketakwaan dia kepada Allah ya. Makanya di Saudi Arabia, di Arab sana ya, sekaya apapun dia, selama statusnya adalah penuntut ilmu ya, silakan tanyakan kepada para asatidzah ya, ustadz senior di sana ya, Ustadz Abdul Roy, Ustadz Kiran dan Dirja, meskipun mereka di sana sudah tinggal ya, sudah nyewa apartemen yang besar, sudah punya mobil ya, selama mereka adalah statusnya penuntut ilmu, maka orang-orang di sana selalu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah mereka kepada penuntut ilmu tersebut. Kenapa? Karena tahu ya keutamaan daripada apabila harta kita, makanan kita dimakan oleh para penuntut ilmu ya, daripada hanya segera memberikan kepada orang yang tidak jelas ya, entah sholat atau tidak, entah taat atau tidak ya. Mending kita berikan kepada orang yang sudah jelas dan paham ya. Makanya di sana di Saudi Arabia ya, betapa banyak orang-orang yang sengaja memaksa ya, memberikan hasil kurbannya, hasil hadyunya ya, sedekahnya hanya untuk para penuntut ilmu. Ini buat ente ya, duit ya. Maka sering ditanya ya beberapa teman-teman ya, antum butuh apa ya? Apa yang antum butuhkan? Ya, antum mau apa? Ditanya ya. Padahal luar sana banyak ya orang-orang miskin, orang-orang pendatang dari negeri lain yang datang hanya untuk mencari uang di sana. Ya, akan tapi apa? Akan tapi mereka tidak mau karena takut ya makanannya, hartanya dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Ya, maka hati-hati ya, di antara hal ya yang mungkin ya harus kita perhatikan ketika kita ingin berinfak, ketika ingin kita berdonasi, kita ingin memberikan sesuatu, maka perhatikan dulu tempat yang akan kita berikan, jangan asal ya. Karena masih banyak tempat-tempat kebaikan yang membutuhkan uluran tangan kebaikan kita ya. Insyaallah ya, hari ini hari Kamis ya, Yaumut Tasu'a ya, hari ke-9, dan insyaallah seluruh santri
berpuasa. Ya, insyaallah sebagaimana yang kita sampaikan, untuk seluruh santri tidak ada yang berbuka di luar, semuanya di sini. Ya, baik yang pulang pergi maupun khususnya yang di asrama. Ya, semuanya berbuka setelah ini. Ya, persiapkan untuk berbuka. Masih ada beberapa menit lagi. Baik, ya. Sebelum kita akhiri, ya, terakhir, tolong para santri jangan ada yang bubar. Ya, baru boleh keluar nanti jam 17.45 atau 5 menit lagi setelah para akhwat bubar. Ya, insyaallah sekarang ya, alhamdulillah ya, untuk para akhwat sudah ada tempat khusus dan mudah-mudahan terhindar dari ikhtilat, dari bercampur. Ya, kalau di sini kemarin kan sangat dekat, sudah sangat dekat dan tempatnya pun agak sempit. Ya, sekarang insyaallah tempatnya terbuka, nyaman, lega, luas. Ya, untuk mengasuh anak pun mungkin ya tidak harus keluar masuk dekat. Ya. Dan untuk ikhtilat pun lebih sulit lagi kemungkinannya. Ya, maka oleh karena itu para santri sekalian perhatikan ya, jangan ada yang keluar kecuali nanti sekitar 5 menit setelah kita tutup kajian ini. Baik, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang dampak daripada buruknya memiliki teman duduk yang buruk. Yang mana bahwasanya kalaulah teman duduk yang buruk ini tidak memberikan secara nyata dampak, maka baunya minimal nama baik kita pasti akan ikut buruk karena teman duduk kita. Maka perhatikan, kalau kita ingin dicap sebagai orang yang buruk, maka duduklah dengan orang yang baik. Ya, akan tapi kalau kita haris saja, anak mah bebas, ya, terserah apa kata orang. Orang mau berkata baik silahkan, orang mau berkata buruk silahkan. Ya, tapi para jamaah sekalian, adapun untuk sholat, ya, untuk sholat para akhwat kembali ke tempat kajian yang sebelumnya. Ya, kembali ke tempat kajian yang sebelumnya. Ya, bagi para akhwat yang jauh, ya, yang mungkin berasal dari luar daerah, ya, maka kembali ke tempat kajian yang sebelumnya yang berada di sebelah utara. Ya, benar ya, utara dari masjid. Ya, mungkin yang sedikit ini sampai kemudahan ada baiknya. Ya. Jawabannya gimana? Ya, taib ya. Tadi pertama kita sampaikan bahwasanya ya, ada yang bertanya ya, Masya Allah. Ada yang bertanya bahwasanya kita sampaikan di awal tadi bahwasanya para sesepuh pondok di sini kemarin yang bertemu dengan Syekh ya, yang mungkin menyambut Syekh ya, sempat makan bareng ya, mendapatkan salam dari beliau ya. Maka cara menjawab salam gimana kalau ada yang titip? Kalau ada orang yang salam, maka jawaban kita apa? Waalaikumsalam. Ya, orang yang jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau ada titipan gimana? Gimana? Ayo para santri. Berarti kalian kalau ada yang titip salam nggak pernah jawab ya? Ya. Waalaikumsalam gitu. Waalaikum, orangnya ada nggak? Kum domir antum, artinya orang ada di hadapan. Ya, al mukhatabnya di depan antum. Ya. Waalaikumsalam, dan bagimu keselamatan. Ya. Dan terjaga dari segala keburukan dan penyakit. Ya. Jawabannya apa? Apa para santri? Apa yang di belakang? Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dan bagimu dan baginya keselamatan dan terbebas dari segala afat dan keburukan dan penyakit wabah. Waalaikumsalam, dan juga kepadamu keselamatan. Jadi kita doakan salam untuk orang yang menyampaikan dan orang yang menitipkan salam. Ya, waalaikumsalam. Apa santri? Waalaikumsalam. Ya. Itu kalau salamnya laki. Kalau perempuan, misalkan ya uwah kita, ya, salamnya buat Nazril yang sudah di asrama, salam ke ibunya, maka apa? Waalaikumsalam. Ya. Tinggal rubah saja, domina tidak masalah. Atau waalaikumsalam pun tidak masalah. Ya, kita doakan untuk yang titip salam dan juga untuk yang menyampaikan
salam. Karena inti daripada salam yang kita sampaikan adalah apa? Adalah doa. Ya mungkin itu saja ya sedikit kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, ya, taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dapatkan. Ada baiknya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun segala kekurangan, khilafan ya, atau mungkin ada kata-kata atau perbuatan sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Semuanya dari kebodohan saya pribadi ya. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.